Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di pendalaman Alkitab online. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pendalaman Alkitab kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Sang Sumber cinta dan kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas berkat dan rahmat-Mu, atas cinta dan kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab bukan saja sebuah kitab yang memiliki nilai kesejarahan dan kesusastraan yang tinggi, namun merupakan firman Allah yang kekal, berisikan cinta kasih Allah yang abadi kepada ciptaannya, kepada seluruh alam semesta, terkhususnya kepada manusia. Kisah cinta ini terekam dan terawat selama ribuan tahun di dalam 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru dengan ribuan manuskrip asli yang tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. Pada saat ini kita akan sekilas mereview, melihat sejenak tentang keseluruhan Perjanjian Lama, sehingga ketika kita bertemu di sesi-sesi berikutnya, kita akan menggali lebih dalam setiap kitab Perjanjian Lama. Nah, sebuah kisah tentu diawali dengan kisah mula, bukan? Nah, apa sebenarnya yang mengawali kisah itu? Di dalam Kejadian 1 ayat 2 terlihat bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terjadi kaos, terjadi kekacau balauan. Dikatakan di sana bumi belum berbentuk dan kosong, tidak tertata, tidak teratur. Gelap gulita menutupi samudra raya. Samudra raya sering diistilahkan dengan kekacau balauan, dengan bencana, ketidakteraturan, kaos. Nah, kehadiran Roh Allah memulihkan itu semua, menata, membuatnya teratur. Inilah yang mendasari pembicaraan kita setelah ini, bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupan itu digerakkan oleh cinta, sehingga kehadiran Allah dalam kehidupan kita pun seharusnya digerakkan oleh cinta. Kita akan membagi 4 tahap overview Perjanjian Lama kali ini. Yang pertama, kisah dari Eden ke Babel, dari Kejadian 1 sampai dengan 11. Secara garis besar topik ini berbicara bagaimana Allah mencintai dengan tidak terbatas, mencintai ciptaannya, mencintai manusia, terkhususnya orang-orang pilihannya dengan tidak terbatas. Ketika Allah menciptakan, di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka ciptaannya itu dipandang amat baik. Amat baik di sini bukan berarti sempurna, karena kalau sempurna maka manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa, maka tidak akan terjadi air bah dan sebagainya. Namun amat baik, suatu keadaan yang ideal, sehingga manusia ditempatkan di Taman Eden yang memang melambangkan keadaan yang ideal, penuh kedamaian, penuh dengan keselarasan dan keharmonisan. Namun apa daya, manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia kemudian terpisah dengan Allah. Di dalam Kejadian 3 dan 4 kita bisa melihat bahwa
bagaimana dosa itu menggerogoti kehidupan manusia lewat pola pikir dan kemudian berbuah kepada tindakan. Sehingga manusia pun diusir dari Taman Eden, diusir dari kehidupan yang ideal kepada kehidupan yang tidak ideal. Dan akibat semakin larutnya manusia ke dalam dosa, maka terjadi air bah. Dikatakan di Kejadian pasal 6, kejahatan semakin bertambah di bumi, hanya Nuh yang berkenan kepada Tuhan. Ini menandakan dunia yang tidak ideal. Oleh karena Tuhan menciptakan kembali dunia melalui peristiwa air bah. Keadaan setelah peristiwa air bah disebut dengan keadaan yang konkret yang kita hidupi sampai sekarang ini. Dunia yang tidak sempurna. Namun Allah tetap hadir di dalam kehidupan manusia. Di kisah Menara Babel juga diperlihatkan betapa manusia karena dosa selalu ingin lebih. Menunjukkan keponggahannya, kecenderungannya adalah berbuat dosa, angkuh, dan mencari pengagungan diri. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak pantas untuk dicintai. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, sehingga setiap orang percayanya tidak binasa. Begitulah dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Cinta Allah tidak terbatas kepada setiap kita. Ia senantiasa mencari dan merengkul setiap diri kita. Bagian yang kedua yang akan kita bicarakan di overview perjanjian lama ini adalah kisah dari Babel ke Yerusalem. Dari Babel ke tanah perjanjian. Kejadian 11 sampai dengan 2 Tawarik 10. Secara garis besar, kisah ini berbicara bagaimana penyelenggaraan Allah. Bagaimana pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Allah tidak menyerah kepada umatnya meskipun umatnya jatuh ke dalam dosa. Meskipun umatnya penuh dengan kebobrokan hidup. Ia bahkan memilih bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerahnya karena cintanya, bukan karena kelebihan bapak-bapak leluhur tersebut. Ia malah memberikan perjanjian, memberikan jaminan, berkat, menjanjikan keturunannya akan banyak di muka bumi, akan memenuhi bumi. Berkat pemeliharaan, berkat keselamatan, dan janji itu digenapi. Walaupun demikian, manusia, umat Israel tetap tegar tengkuk di hadapannya. Ia pun membebaskan bangsa ini, menebus Israel dari tanah Mesir. Keluaran 6 berkata bahwa akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan menebus umatnya. Hal ini sebenarnya menggambarkan juga penebusan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Sehingga terlihat jelas bahwa rencana keselamatan Allah nyata kepada umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Penyelenggaraannya nyata di dalam umatnya. Ia bahkan memilih hakim-hakim dan raja-raja serta nabi-nabi sebagai perpanjangan tangannya untuk berbicara kepada umatnya. Sehingga kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah juga memelihara kehidupan kita. Kita mesti percaya kepada penyelenggaraannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kisah dari tanah perjanjian, dari Yerusalem ke pembuangan Babilonia dan kemudian kembali ke Yerusalem. 2 Tawarik 10 sampai dengan Maliaki, bagian terakhir di dalam kitab perjanjian lama. Mangkatnya Salomo menjadikan bangsa Israel pecah
menjadi dua bagian, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kehidupan umat semakin bobrok dan jauh dari Tuhan. Namun Allah tidak berhenti. Allah berbicara kepada nabi-nabi, memberikan nubuatan. Bahkan di dalam pembuangan pun ia berbicara kepada nabi-nabi dalam pembuangan. Allah tetap memberikan pengharapan, menjanjikan juru selamat, menjanjikan Mesias kepada umatnya. Dan janjinya itu tergenapi ketika umat Israel keluar dari pembuangan. Pergi ke Yerusalem, kembali kepada Yerusalem dan hidup, melanjutkan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, membangun kembali bait Allah. Kisah 2 Tawarik 10 sampai Maliaki 4 ini berbicara bahwa kasih setia Allah nyata di dalam kehidupan. Allah begitu setia di dalam terhadap umatnya, bagaimanapun keadaan umatnya. Bagian terakhir, bagian keempat di overview Perjanjian Lama ini, kita akan berbicara mengenai kitab-kitab sastra atau literatur hikmat. Di antaranya kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Di mana kitab-kitab ini berbicara mengenai kisah cinta Allah kepada manusia, refleksi teologis umat, berbicara mengenai makna kehidupan. Kitab Kidung Agung berbicara mengenai syair-syair cinta di antara umat Tuhan dan juga di antara Tuhan dan umatnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.